Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua telah bangun dengan semangat untuk melanjutkan hidup ini. Semoga damai dan cinta Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Salam berjumpa kembali di acara Renungan Pagi edisi 3 Desember 2022. Pagi ini bacaan kita dari 2 Samuel pasal 5 ayat 17-25 demikian. Ketika didengar oleh Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orang yang mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi untuk memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kartau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kartau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Bertanya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam renungan pagi kita kemarin telah kita dengarkan bagaimana Daud sebagai musuh manusia sejati memiliki kekuatan dan juga kelemahan. Kelemahannya ialah Daud begitu fokus membangun kekuasaan istananya secara fisik, namun melupakan membangun dan memperkuat keluarganya. Ia hidup berpoligami walaupun ia tahu dilarang oleh Taurat Tuhan. Itu sebabnya kelak nanti kerapuhan rumah tangganya menyebabkan masalah demi masalah dalam keluarga besarnya. Namun Daud juga mempunyai kekuatan, seorang pahlawan yang begitu berani, setia pada bangsanya, dan seorang yang begitu sabar dan menghargai pendahulunya. Salah satu kekuatan Daud yang terbesar ialah keyakinannya yang teguh bahwa pertolongan dan bimbingan Allah merupakan hal yang mutlak perlu untuk berhasil dalam perang. Jadi ia membiasakan dirinya untuk bertanya kepada Tuhan. Demikian pula memenuhi maksud Allah bagi kehidupan kita akan bergantung pada perihal kita mencari bimbingan Allah melalui doa dan pimpinan Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Dalam bacaan kita pada pagi ini bercerita tentang keberhasilannya melawan Filistin. Begitu mendengar orang Filistin hendak maju menangkapnya, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Saudara, terdengar bahwa Daud begitu dekat dengan Tuhan. Ia tidak akan berjalan maju, ia tidak akan maju melawan Filistin jikalau ia tidak meyakini pimpinan Tuhan. Meskipun ada banyak penasehat raja, Daud memilih Tuhan sebagai penasehat utamanya. Mengikuti instruksi Tuhan untuk maju, Daud berhasil memperoleh kemenangan. Tepat seperti apa yang dikatakan Tuhan, tahap demi tahap dilakukan oleh Daud. Belum puas sekali lagi orang Filistin maju memerangi Daud. Menariknya, sekalipun Daud seolah sudah berpengalaman dari pertempuran-pertempuran sebelumnya, ia memutuskan untuk kembali bertanya kepada Tuhan. Tuhan memberikan strategi baru kepadanya, sehingga kali ini pun Daud memperoleh kemenangan atas musuh-musuhnya. Daud, saudaraku, telah memiliki segudang pengalaman mengalahkan musuh sebelum-sebelumnya. Namun ia tidak pernah mengandalkan pengalaman itu. Ia tidak pernah mengandalkan kecakapannya. Namun menghadapi peperangan Filistin yang tidak merestui Daud menjadi raja, sebagaimana kebiasaannya, ia bertanya pada Tuhan, apakah yang ia hendak akan lakukan berikutnya, dan bagaimana Tuhan akan menolongnya dalam peperangan itu. Saudara-saudaraku, berbeda dengan Daud, dalam kehidupan ini seringkali kita tidak melibatkan Tuhan ketika menghadapi persoalan atau apabila hendak mengambil keputusan. Kadang-kadang kita lupa untuk bertanya kepada Tuhan.
Saudara, alih-alih bertanya kepada Tuhan dalam doa, kita lebih suka mengandalkan pikiran atau pengalaman kita sendiri. Ataukah bertanya kepada orang-orang di sekitar kita yang kita anggap mampu. Kita lupa kalau ada banyak persoalan tidak dapat diselesaikan oleh logika manusia. Kita lupa bahwa ada banyak persoalan yang tak dapat dilakukan oleh manusia di sekitar kita. Tambahan lagi, pengalaman masa lalu belum tentu menjawab kebutuhan kita sekarang. Seperti Daud, apabila di pertempuran berikutnya ia menggunakan strategi yang sama, belum tentu kemenangan akan ada di genggaman tangannya. Saudara-saudaraku, kalau bukan Tuhan, siapakah pribadi yang punya strategi yang dapat menjawab setiap persoalan dan teka-teki kehidupan kita? Faktanya Tuhan adalah sang penasehat ajaib, Bapa yang kekal. Daripadanya lah asal segala hikmat dan kebijaksanaan. Sayangnya tidak selalu kita memiliki kepekaan untuk bertanya kepada Tuhan. Saudaraku, apabila kita tidak ingin menderita karena salah perhitungan atau pertimbangan atau salah memilih jalan, jangan lagi menempatkan Tuhan di pojok kehidupan kita. Sebaliknya, tempatkan Dia sebagai pusat dengan melibatkannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita membiasakan diri untuk bertanya pada Tuhan menghadapi segala situasi apapun dalam hidup kita. Dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak karena pagi ini kami melihat kehidupan Daud yang begitu nyata. Kedisiplinannya untuk selalu melibatkan Engkau dalam hidupnya menjadi sukses dan kunci suksesnya. Ya Tuhan, tolonglah kami, ingatkan kami dengan kebenaran ini. Betapa pentingnya kami selalu bertanya kepada-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan yang tahu yang lebih baik bagi kami. Tuhan, tolonglah kami untuk selalu bertanya kepada-Mu dalam segala hal. Apa yang harus kami kerjakan? Supaya kami tidak berjalan sendiri. Kami tidak bersandar pada pemikiran kami. Tapi kami bersandar kepada pertolongan Tuhan. Dan kehendak Tuhanlah dalam kehidupan ini. Ampuni kami ya Tuhan, karena kadang-kadang kami bersandar pada pengertian kami sendiri. Bergantung kepada manusiawi belaka dan melupakan Dikau. Tapi biarlah pagi ini kisah Daud memberikan inspirasi yang baru bagi kami. Pentingnya kami selalu bertanya kepada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang menguatkan kami senantiasa. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, hamba mendoakan segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Bapa yang melihat, Bapa yang tahu apa yang mereka butuhkan. Saudara-saudaraku yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, apapun cita-cita mereka, apapun pergumulan mereka, apapun harapan mereka. Bapa Surgawi, tolonglah mereka, nyatakanlah kasih setia-Mu. Supaya mereka yang sedang menantikan sesuatu dan mengharapkan segala sesuatu daripada-Mu, Tuhanlah yang mempunyai rancangan yang tepat dan waktu yang tepat untuk mereka. Mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, ya Tuhan, kuatkanlah mereka. Ajarlah mereka untuk bertanya kepada Tuhan dan menemukan mutiara di balik segala penderitaan yang mereka hadapi. Yakinkanlah mereka bahwa pertolongan Tuhan tak pernah terlambat. Mereka yang sedang bersedih, Tuhan hapuskan air mata mereka. Supaya mereka memperoleh penghiburan hanya di dalam Dikau. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan segenap anggota keluarga kami dalam aktivitas mereka hari ini. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan saudara-saudara seiman kami. Seluruh warga jemaat-Mu dimanapun mereka beraktivitas di hari ini. Di dalam dan di luar rumah. Apapun yang terjadi, kami doakan supaya Tuhan tetap memelihara hidup kami. Dengarlah doa kami ya Tuhan, kami taruhkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.